Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Rudianto. Ini adalah video seri tentang Microsoft Excel. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang tipe data atau jenis data pada Microsoft Excel. Sebelum kita mulai pengenalan tipe data ini, jangan lupa untuk rekan-rekan subscribe, like, komentar, dan share video ini apabila menurut rekan-rekan bermanfaat. Oke rekan-rekan, kita mulai saja di sini. Eh, untuk poin mengenal di sini adalah kali ini kita akan belajar tentang tipe data atau jenis data dalam Excel yang bisa kita masukkan ke dalam sel-sel lembar kerja Microsoft Excel. Jadi nanti tipe-tipe data ini kita akan masukkan ke dalam sel-sel pada Microsoft Excel kita. Memahami jenis data pada Excel ini sangat penting agar kita bisa merencanakan ataupun menyusun serta mengolah data dengan tepat. Nanti ketika kita sudah mengenal, maka kita juga harus berusaha memahami setiap perintah yang ada pada Microsoft Excel. Lalu poin menjelaskan, meskipun banyak yang menjelaskan bahwa tipe data pada Excel ada 4 jenis, yaitu yang dimaksud dari 4 jenis ini yaitu adalah jika merujuk pada 4 jenis data, maka biasanya disebutkan tipe data yang dimaksud adalah data teks, data angka, data waktu, lalu data tanggal. Jadi inilah poin-poin yang harus kita lakukan di Microsoft Excel. Selanjutnya di sini adalah tabel dari tipe data Excel. Yang pertama adalah tabel label, di mana tipe data Excel yang bernilai teks. Lalu ada value, tipe data Excel yang bernilai numerik atau sebuah angka. Tipe data Excel ini dibagi menjadi beberapa macam. Nanti dari value ini ada beberapa macam. Kita akan ketemu di slide selanjutnya. Kita akan bahas di slide selanjutnya ya rekan-rekan ya. Lalu di sini ada formula. Tipe data Excel yang berupa rumus ditandai dengan awalan simbol atau sama dengan. Di sini nanti akan diawali dengan simbol sama dengan ya rekan-rekan ya. Jadi seperti ini nih simbolnya nih. Jadi ingat, setiap kita mau menggunakan sebuah rumus ataupun formula di Microsoft Excel selalu ditandai atau diawali dengan simbol sama dengan. Oke, next kita akan masuk ke dalam pembahasan tipe data atau label atau teks di sini. Bagaimana pengertian data label atau data teks di Microsoft Excel? Jenis data label sering juga disebut sebagai data karakter, string, ataupun teks. Tipe data label pada Excel ini adalah jenis data yang tersusun oleh kumpulan karakter, angka, atau karakter simbol. Ciri utama jenis data label atau data teks pada Microsoft Excel di sini adalah yang tidak dapat dioperasikan oleh operator matematika dalam Excel. Jadi tidak bisa ditambah, dikurang, dikali, ataupun dibagi. Ciri dari yang terbesar ini rekan-rekan nih. Ciri dari tipe data label atau teks yaitu tidak bisa digunakan sebagai operator matematika. Artinya tidak bisa ditambah, dikurang, dikali, atau dibagi. Ini ciri khas dari tipe data label atau teks. Oke, lanjut ke slide selanjutnya di sini. Di sebelah kiri, di sini sudah dijelaskan yang ada lingkaran merah atau ditandai dengan kotak atau bingkai berwarna merah. Jadi maksudnya adalah data label biasanya digunakan sebagai bagian dari deskripsi sebuah informasi. Misalnya digunakan untuk menunjukkan nama, nih sebuah nama, header, sebuah tabel atau deskripsi lainnya. Jadi sebuah keterangan, nama, header,
atau label ini sebutnya adalah data label atau data teks yang tidak bisa ditambah, dikurang, dibagi ataupun dijumlah. Nah, ini maksud dari data label ya. Ciri lain dari tipe data label adalah secara default jika kita memasukkan ke dalam sel, maka data jenis ini akan ditampilkan di rata kiri. Cirinya ya. Jadi nanti rekan-rekan bisa mempraktekkan ketika kita menuliskan sebuah label ataupun di sini keterangan, maka posisi tulisannya ada di sebelah kiri. Lihat di sini. Tuh, di sebelah kiri dari mulai apel sampai salak, posisi tulisan di sebelah kiri. Sedangkan yang bernilai angka itu langsung di sebelah kanan. Ini ciri khas ciri khas atau secara defaultnya. Oke, kita masuk ke tipe data value. Jadi pengertian data value di sini adalah tipe data value disebut juga sebagai data numerik atau angka, yakni data pada Excel yang karakter penyusun utamanya berupa nilai angka dari 0 sampai 9. Ciri utama tipe data value adalah dapat digunakan dalam operasi perhitungan aritmatika, misalnya penjumlahan, pengurangan, perkalian, atau pembagian. Nah, jadi tipe data value ini kebalikan dari tipe data label. Kalau label tidak bisa dibagi atau menggunakan aritmatika, sedangkan untuk value bisa digunakan untuk perhitungan aritmatika. Ciri lain dari data angka di Excel ini adalah secara default akan ditampilkan dengan rata kanan pada sebuah sel Excel. Anda bisa menggunakan fungsi isNumber untuk memeriksa apakah isi sebuah teks merupakan angka numerik atau bukan. Jenis data value pada Excel bisa dibagi lagi dalam beberapa jenis diantaranya yang tadi pernah kita bahas tadi di awal di slide pertama kita, itu ada beberapa data value jenis-jenisnya, diantaranya adalah yang ini rekan-rekan ya. Dari mulai tipe data value bulat, desimal, pecahan, notasi ilmiah, persen, mata uang, tanggal, waktu, tanggal dan waktu, logika. Di sini ada logika. Logika di sini ada dua, di mana bernilai true atau false. Jadi ini adalah contohnya yang di sebelah, yang di tengah ini ya, yang diberikan tanda merah atau bingkai merah ataupun kotak merah. Ini adalah contohnya. Jadi kalau bulat 250 di sini. Nah, di sini. Ini adalah contoh dari beberapa tipe value yang ada di Microsoft Excel. Nanti satu persatu kita akan coba mempraktekkan dari tipe data yang ada di Microsoft Excel. Oke ya. Bilangan bulat. Pada bilangan bulat memasukkan susunan angka 0 sampai 9 dalam sel Excel, maka secara otomatis Excel akan mengenali input data tersebut sebagai data value atau format number. Contoh dari bilangan bulat yaitu 250 sampai 1000 di sini dan sebagainya. Ini adalah contoh bilangan bulat yang ada di tipe data value ya. Lalu kita masuk ke bilangan desimal yang ada di tipe data value. Secara sederhana, bilangan desimal pada Microsoft Excel adalah bilangan angka numerik yang mengandung karakter pemisah desimal. Contohnya nanti kita bisa lihat. Dalam beberapa format Indonesia, pemisah desimal adalah koma. Ingat ya, mungkin rekan-rekan menemui ketika kita mengetikkan sebuah angka ataupun jumlah, kita menggunakan koma itu kadang-kadang tidak bisa. Tetapi kalau kita menggunakan titik, kadang itu bisa. Nah, maksudnya di sini adalah kalau menggunakan koma berarti format yang digunakan untuk desimalnya adalah format Indonesia. Sedangkan format
yang diberikan tanda desimalnya titik berarti menggunakan format bahasa Inggris. Oke ya rekan-rekan ya, ini biasa ditemui nanti dalam perhitungan nanti. Nah contohnya seperti ini. Contohnya 0,1, 2,50, 1500. Dan kadang-kadang kalau kita menuliskan angka 0,1 itu tidak bisa, atau mungkin kebalikannya ketika kita menggunakan 0,1 harus kita menggunakan 0,1. Ingat, kalau menggunakan titik berarti formatnya yang ada di komputer rekan-rekan adalah format bahasa Inggris. Sedangkan kalau menggunakan koma berarti format di komputer rekan-rekan menggunakan bahasa Indonesia. Jika Anda memakai pengaturan regional format Indonesia saat mengetik 0,5, maka Excel akan menganggap Anda sedang menginputkan data berupa angka desimal. Sedangkan saat mengetikkan angka 0,5, maka angka ini akan dianggap sebagai data label atau teks. Dan sebaliknya, jika Anda menggunakan komputer dengan pengaturan regional English untuk melakukan input angka, yaitu angka desimal, maka digunakan titik sebagai pemisah desimal. Jadi nanti tergantung di komputer rekan-rekan apakah formatnya bahasa Inggris atau format regionalnya adalah Indonesia. Jadi bisa dilihat nanti oleh rekan-rekan ya formatnya. Untuk bilangan pecahan atau fraction adalah bilangan yang memiliki pembilang atau penyebut pada tampilannya. Penulis antara pembilang dan penyebut dipisahkan oleh karakter garis miring ataupun biasa disebutnya adalah slash, yang dalam bahasa kita atau kita lisankan dengan istilahnya per biasanya ya. Kalau bahasa kita kan per, kalau misalkan bahasa ya di Microsoftnya adalah slash atau garis miring ya. Nah contohnya seperti ini, 1/2 atau misalkan 1/2 atau 1/2. Tapi kebanyakan atau rata-ratanya itu menggunakan 1/2, 2/3 gitu. Lalu untuk melakukan input bilangan pecahan atau fraction, Anda tinggal mengetikkan angka di dalam sel. Saat angka yang Anda ketikkan tidak memiliki nilai bulat, misalkan di sini 1/2, maka tambahkan angka 0 di depannya. Misalkan kita harus mengetikkan 1/2, tapi kita juga harus mengetikkan yaitu angka di depannya 0,1/2. Jika tidak demikian, maka Excel akan menganggap Anda sedang melakukan input data tanggal. Jadi harus diberikan angka 0 di depannya. Kalau tidak diberikan angka 0, maka dianggapnya sebagai ini input data tanggal. Oke, bilangan notasi atau notasi ilmiah. Jika data ini ditampilkan mengikuti kaidah penulisan notasi ilmiah yang oleh di Wikipedia dideskripsikan sebagai cara penulisan nomor yang mengakomodasi nilai-nilai terlalu besar atau kecil untuk dengan mudah ditulis dalam notasi desimal standar. Contohnya seperti ini, rekan-rekan pasti menemui di Excel yaitu notasi ilmiah ada E plus 03. Nah ini maksudnya adalah 1000. Oke rekan-rekan ya, lalu ada bilangan persen. Bilangan persen pada Microsoft Excel ditandai dengan adanya simbol persen. Nah seperti ini simbol persen pada angka yang ditampilkan, contoh 100%, 20%, 35% dan lain-lain. Oke, ini adalah beberapa simbol di beberapa contoh di penggunaan persen ya. Yang penting di belakangnya diakhiri dengan simbol persen seperti ini. Lalu bilangan mata uang. Bilangan mata uang ditandai dengan adanya simbol mata uang atau pemisah ribuan. Pada setting regional Indonesia, pemisah ribuan adalah titik.
Sedangkan pada setting regional English atau sejenisnya, simbol ataupun karakter pemisah ribuan yang digunakan adalah tanda koma. Nah, seperti ini. Ini di Indonesia adalah seperti ini. Oke, untuk tipe data tanggal dan waktu. Jika Anda memasukkan data yang persis atau mirip dengan format tanggal dan atau waktu ke dalam sel lembar kerja Excel, maka Microsoft Excel akan secara otomatis mengkonversi input data tersebut ke dalam data value tipe data tanggal dan waktu. Contoh 01 di sini, lalu di 01/01/2015, artinya adalah 1 Januari 2015. Nah, karena itu jangan heran jika pada format tanggal di Excel kita bisa melakukan operasi aritmatika, misal menjumlahkan atau mengurangi tipe data ini dengan angka-angka tertentu. Tipe data logika. Tipe data ini sering disebut juga sebagai data boolean. Jika Anda mengetikkan teks true atau false ke dalam Excel, maka Excel akan menganggap teks tersebut sebagai tipe numerik di mana true bernilai 1 dan false bernilai angka 0. Jadi kalau 1 itu true, kalau 0 itu false. Secara default, tipe data ini ditampilkan rata tengah ya. Tipe data ini ditampilkan rata tengah. Tipe data formula. Selain kedua tipe data di atas, yaitu ada satu tipe data lain pada Microsoft Excel, yakni tipe data formula atau rumus Excel. Tipe data formula ini bisa kita kenali dengan adanya karakter sama dengan pada awal susunannya ya. Oke rekan-rekan, itu adalah pengenalan dari tipe-tipe data di Microsoft Excel yang nantinya materi-materi ini kita akan terapkan ke dalam praktikum di Microsoft Excel. Oke, nanti silakan rekan-rekan boleh santai sejenak. Kalau sudah santai, silakan dicermati ataupun didengarkan kembali video yang sudah saya buat ini. Kurang lebihnya terima kasih, nanti silakan dipraktekkan ya. Kurang lebihnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk subscribe, like, komentar, dan share video ini apabila menurut rekan-rekan bermanfaat. Oke, terima kasih.